Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan dengan singkat tugas yang akan saya berikan pada kalian yaitu membuat overlay sederhana ya. Tujuan dari eh, overlay ini ya, praktek teknik overlay ini yang pertama yaitu mampu melakukan teknik overlay sederhana, kemudian mampu menggabungkan informasi dengan benar, mampu membuat peta dengan informasi baru dari penggabungan informasi yang diperoleh sebelumnya. Sebelum saya mulai, tolong kalian dengarkan eh, video ini memakai headset ya, atau earphone ya, memakai headset atau earphone ya, supaya suara saya terdengar jelas gitu ya. Baik, teori singkat ya, yang A tentang overlay peta merupakan kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer ya. Tapi yang akan kita lakukan ini adalah overlay peta secara manual ya, bukan pakai aplikasi SIG ya. Karena kalau pakai aplikasi SIG ini nanti kesulitan nanti dalam pembuatan tugas ya. Mungkin dari kalian banyak yang apa namanya laptopnya itu tidak ada atau bagaimana itu kan. Jadi lebih baik yang manual saja ya, manual saja. Oke. Jadi teknik overlay ya dalam SIG itu menggabungkan dua peta ya, menggabungkan dua peta. Jadi satu peta kemudian ditampalkan dengan peta lain gitu ya di atasnya ya. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil overlay itu ya. Misalnya ini ya. Jadi overlay peta itu minimal hanya dua peta minimal ya, minimal. Harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak ya, ini. Misalnya saja ini peta lereng dan peta curah hujan, maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan gitu ya. Tujuannya untuk seleksi objek atau kenampakan detail image ya. Dua, melakukan analisa dengan menggunakan beberapa peta. Ini. Kemudian tiga, merevisi atau update peta. Nah, nanti hasil overlay-nya berupa peta dasar atau base map. Ya, merupakan peta yang digunakan untuk plotting peta tematik dan tujuan yang lain ya. Kemudian peta hasil analisa yang dapat digunakan untuk kebijakan perencanaan tertentu. Ya. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan ya. Saya punya peta Kabupaten Temanggung ya, Jawa Tengah. Karena ini contoh ya, contohnya di sini adalah Kabupaten Bantul ya, tapi kalian nanti saya beri peta Temanggung ya. Nanti eh, formatnya seperti ini saja, kalian tinggal ganti saja ya, ganti Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Temanggung ya. Nanti petanya sama, ada peta kelerengan, peta curah hujan, peta jenis tanah dan peta administratif gitu ya. Ini empat peta yang harus kalian cetak nantinya, kemudian kalian gambar di plastik mika ya. Dua, spidol UHP sama ya, sama seperti yang tugas 2 minggu yang lalu. Spidol UHP bisa merah, hitam, atau hijau ya. Silakan pilih yang mana, atau kalian beli semuanya juga tidak apa-apa, bagus gitu ya. Lalu tiga, plastik mika, plastik transparansi mika. Ini kalian butuh 4 plastik mika plus satu, berarti 5 ya. Silakan sediakan 5 plastik mika bening ya. 5 plastik mika bening. Lalu penggaris ya. Kemudian
penjepit kertas 4 buah ini tujuannya untuk apa namanya? Plotting ya, untuk ngeblat istilahnya supaya mika dan peta yang dicetak nanti tidak goyang gitu ya. Jadi kalian jepit saja dengan penjepit kertas ya 4 buah atau terserah kalian lah yang punya berapa gitu. Bisa di apa namanya? Dipakai berulang-ulang gantian gitu ya. Kemudian 6 alas menggambar. Alas menggambar. Nggak usah alas juga tidak apa-apa ya, pakai lantai juga tidak apa-apa ya. Oke, sudah. Nah, nanti saya beri peta Kabupaten Temanggung, nanti kalian cetak di atau kalian print di kertas F4 ya. Kertas yang sama dengan ukuran mikanya gitu ya. Kertas yang sama dengan ukuran plastik mika. Apa kira-kira? F4 ya. F4 ya. Oke. Atau folio gitu ya. Kemudian langkah kerjanya: satu, menyiapkan peta dasar yang dipersiapkan, kemudian menuliskannya kembali pada plastik transparansi. Sama kayak 2 minggu kemarin ya, kalian blat saja, diblat, ngeblat ya. Kemudian yang kedua, membagi bagian pada tiap peta dengan kode yang berbeda pada tiap peta. Ya, misalnya peta jenis tanah dikasih kode A sampai H. Maksudnya pakai kode huruf kecil gitu ya. Peta jenis tanah pakai huruf kecil. Kemudian peta curah hujan pakai angka ya. Peta administratif pakai angka Romawi. Peta kelerengan pakai huruf besar gitu. Biar beda ya, biar beda. Kemudian nah ya, hasilnya seperti ini ya. Ini peta administrasi Kabupaten Bantul. Ini contohnya seperti ini. Pakai angka Romawi. Ini menunjukkan kecamatannya ini ya. Nah, nanti administrasi Kabupaten Temanggung yang akan kalian kerjakan ini, Temanggung ya. Ini. Jadi nanti kalian blat saja menurut garis ini sudah wes ya. Ini seperti ini ya. Nah, yang ini kalian tidak perlu tulis, tidak perlu gambar ini, tidak perlu dikasih garis ya. Hanya hanya yang berwarna saja ini, yang kamu blat ya, yang berwarna saja, wilayah Temanggung saja ya. Nanti hasilnya, ini hasilnya seperti ini nanti ya, seperti ini. Ya, nanti kalian kasih huruf Romawi untuk peta administratif ya. Kemudian berikutnya, nah ini peta curah hujan ya, peta curah hujan. Di sini untuk Temanggung, nah ini ya, ini peta curah hujan untuk Kabupaten Temanggung ya. Ini seperti ini. Semakin biru, biru tua berarti curah hujannya sangat tinggi gitu ya. Semakin biru muda ini curah hujannya sangat rendah gitu ya. Mudah ini untuk melihat ini. Kemudian, nah ini contohnya. Ini curah hujan pakai huruf, pakai angka ya, pakai angka. Nah ini. Kemudian, nah ya, untuk peta ini, peta curah hujan ini kurang lengkap ya. Ini di legendanya tidak ada keterangan jumlah curah hujannya di sini, kosong ya. Tapi berdasarkan warna ini, maka bisa disimpulkan yang warna biru tua itu pasti daerah yang curah hujannya tinggi gitu ya, dibanding daerah yang lain gitu ya. Ini.
Berikutnya, nah ini peta jenis tanah ya. Peta jenis tanah seperti ini, dikasih kode huruf kecil untuk tiap jenis tanah ya. Ini peta jenis tanah untuk Temanggung ya. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Ada keterangannya. Ya, ada andosol, latosol coklat kemerahan ya, dan sampai regosol kuning ini ya. Nah, sudah jelas, tinggal kalian eh, kasih garis ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya ya untuk Bantul ini. Kalau ini yang akan kalian kerjakan Temanggung. Nah, ini peta jenis tanah seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Berikutnya, peta kemiringan lereng ya. Peta kemiringan lereng. Ini. Untuk Kabupaten Temanggung ini petanya untuk peta kemiringan lereng ya. Nah, di sini ada 0 sampai 8% alias datar, kemudian landai, miring, terjal, sangat terjal. Jadi yang warna merah ini sangat terjal. Nah, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, kemudian setelah semua peta digambar, ya kan, di kertas mika, ya, kemudian tempelkan semua peta yang telah dibuat di overlay, ya, ditumpuk, tumpang susun, seperti ini. Nah, seperti ini, ya, ditumpang susun. Nah, ya, nah, jadi nanti kita bisa mengetahui daerah mana yang eh, rawan untuk terjadi longsor. Nah, ya. Kan ada 4 peta tuh. Ada peta administrasi, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta curah hujan. Nah, keempat peta itu nanti bisa dibuat peta baru yang isinya adalah informasi tentang daerah yang rawan longsor, gitu ya. Ini contoh untuk Kabupaten Bantul seperti ini. Untuk Angka Romawi tadi merupakan daerah administrasi ya, kecamatan. Kemudian untuk huruf kecil tadi daerah apa namanya? Curah hujan ya tadi ya, atau peta jenis tanah. Nah, ini ya, yang merah huruf kecil. Kemudian huruf besar ini kemiringan lereng ya. Jadi kodenya beda-beda. Nanti kalian bisa tahu nanti daerah mana yang kira-kira rawan longsor. Nah, kriterianya ya, kriterianya ini. Pilih informasi sesuai kebutuhan ya. Informasi yang dikendaki dalam praktikum kali ini adalah titik rawan longsor di wilayah administratif Kabupaten Temanggung ya, Temanggung. Indikatornya wilayah yang mempunyai jenis tanah latosol. Latosol. Jadi kalian lihat daerah mana yang tanahnya itu latosol, baik itu latosol ini apa namanya, coklat, coklat kemerahan, maupun latosol merah kekuningan. Ini daerah mana saja kan begitu. Kalian lihat di sini ya. Kalian lihat. Nah, lalu ya, wilayah yang punya curah hujan tinggi minimal 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Nah, lalu dipadukan dengan tingkat kemiringan lerengnya yang paling curam tentu yang lebih dari 40% tadi ya.
Nanti kalian buat daftar daerah mana yang paling rawan longsor, daerah mana yang tidak rawan, kan begitu. Nanti pilih 3 saja daerah yang paling rawan longsor, ya. Pilih 3 daerah yang paling rawan longsor, ya. Tapi data tiap-tiap kecamatan kalian harus tuliskan, ya. Kalian harus tuliskan mana saja nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai kecamatan terakhir yang kira-kira tingkat kerawanan longsornya itu. Mulai dari yang paling besar sampai paling kecil gitu ya, resikonya. Seperti itu ya. Untuk yang paling tinggi resiko resiko longsornya yaitu jenis tanah latosol, curah hujannya itu 1.500 sampai 2.000 mm atau yang paling warna biru ya, paling biru warnanya, dan kelerengannya lebih dari 40%. Nah, ini yang paling besar risikonya. Kalian cari daerah yang seperti ini ya. Nanti kalian tandai nanti di petanya. Kemudian yang kedua yaitu kemiringan lerengnya antara 16 sampai 40%. Ini daerah yang resiko longsornya nomor 2. Yang nomor 3 kemiringan lerengnya 0 sampai 15%. Ini untuk yang wilayah dengan kemungkinan longsor paling kecil ya. Jadi pilih tanah latosol dan curah hujannya paling tinggi yang paling warna biru ya. Nah, nanti di kertas mika yang kelima munculkan daerah yang ada kemungkinan longsornya tadi, 3 wilayah ini ya. Nah, ya. Jadi setelah ditemukan wilayah yang berpotensi terjadi longsor, kemudian padukan dengan peta administratif sehingga bisa diketahui kecamatan mana saja yang rawan atau berpotensi terjadi longsor ya. Jadi nanti di kertas mika yang kelima kalian gambar ulang peta administrasinya plus daerah mana saja yang ada kemungkinan rawan longsornya. Nah, ini contoh untuk daerah Bantul ini seperti ini ya. Wilayah potensi tinggi, wilayah potensi sedang, wilayah longsor potensi rendah. Jadi ada merah, biru dan hijau. Nah, seperti ini ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada informasi baru. Nah, ini namanya peta tematik yang baru, kan begitu. Ya, overlay secara manual ya seperti ini ya. Tapi kalau pakai aplikasi SIG itu ya otomatis, tidak perlu gambar lagi sudah. Otomatis ketemu sudah. Ya. Ah. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, hasilnya. Jadi hasil kerja yang diharapkan ya ini, peta ini ya. Peta resiko namanya, peta resiko longsor kan begitu. Peta titik rawan longsor. Nah, ini ya. Ini. Untuk kalian untuk daerah Temanggung ya, Temanggung. Nah, lalu ada analisanya, nah, ya, ada analisanya. Berdasarkan peta hasil overlay dapat diketahui informasi tentang potensi tanah longsor. Antara lain untuk kalian ya di Kabupaten Temanggung gitu ya. Wilayah kecamatan apa gitu ya adalah wilayah yang paling kompleks potensi tanah longsornya. Kalian tulis sudah wis. Sama saja dengan ini ya, tinggal ganti saja nanti. Tinggal ganti kabupatennya ya. Kabupaten Temanggung gitu ya. Nah, dah. Ini kecamatannya kamu ganti dengan kecamatan yang sesuai dengan hasilmu nanti ya. Sudah. Jadi seperti itu ya. Saya kira sudah jelas. Kalau kurang jelas silakan langsung ditanyakan ke saya ya. Kalau kurang jelas ya. Nanti eh, file PDF ini ya nanti akan saya share beserta 4
4 peta ini ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Oh ya, nanti hasil kerja kalian itu bentuk saja file PDF seperti ini ya. Sama. Kumpulkan saja dalam bentuk file PDF seperti ini. Jadi fotonya taruh di sini gitu ya, foto hasil kerjamu ya, di plastik mikanya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi ada plastik mika, kemudian di bawahnya itu kertas gitu ya. Nah, ini plastik mika, di bawahnya kertas biar kelihatan nanti fotonya ya. Jangan plastik mika tok, di di belakangnya kasih kertas biar gambarnya kelihatan gitu maksudnya ya. Lalu difoto gitu ya, lalu difoto. Nah, seperti ini ya. Oke. Hasilnya laporannya seperti ini saja ya. Jadi buat saja PDF gitu, tinggal tinggal ngedit ya, ngedit identitasnya, kemudian ngedit kabupatennya ya, Kabupaten Temanggung gitu. Kemudian kecamatan-kecamatannya tadi juga kalian ganti berdasarkan hasil kerja kalian ya. Oke. Jadi tidak perlu di print ya, tidak perlu di print. Yang perlu kalian cetak itu ya hanya 4 peta ini saja ya. Peta kelerengan, peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta administrasi. Ini harus kalian cetak karena harus kalian belat ini di kertas mikanya nanti. Mikanya 5 ya, 5. Baik, itu saja ya dari saya. Terima kasih. Tugasnya saya tunggu sampai Senin, apa kok Senin ya, sampai minggu depan ya, sampai pertemuan minggu depan. Kalau kalian 12 IPS 1 maka Senin depan ya, Senin depannya lagi. Kalau kalian 12 IPS 3 dan 12 IPS 2 maka ketemu lagi Kemis ya, dikumpulkan Kemis depan gitu ya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.